Mary Sharon and Nino Bettencourt from Extreme, Billy Sheehan from Mr. Big, Ron Bumble Football, guitarist from Whom God Destroy, Derek Sharinian, and also Dino Jelusic, vocalist Whom God Destroy, Trans-Siberian Orchestra, and also keyboardist and backing vocals of White Snake. Hello, gentlemen. Thank you. Hello, it's great honor to welcome all of you here today. I know 12-14 hours time difference, almost midnight there. Maybe thank you for joining us today on the press conference. Dan selanjutnya saya mau menyapa seluruh narasumber yang hadir. Mas Dhani, apa kabar Mas? Baik, first of all, I would like to apologize to our friend in United States of the delay, because this is the first time Garuda Indonesian Airways delayed for 2 hours and a half. This is the first time ever. This is the very first time. I don't know why. I don't know why. So it really pissed me off. Apa itu? Ya benar. Yeah, this is the first time. But because it's a government airlines, yeah. Yeah. This is government airlines. Usually they don't delay. Okay, but yeah. Tapi mudah-mudahan nggak akan mengurangi makna dari acara hari ini ya Mas ya. Yeah. Okay. So our friend is still on the way. Oh, So Mas. now we have Yuka. Pasangin kancingnya dulu. Ada Mas Yuka. Yeah. Okay, ada Mas Yuka. Mas Andra is on the way ya Mas. Mas Andra and Agung is on the way. Okay, there will be join us on this press conference. Yes. Sekali lagi terima kasih udah hadir and thank you. Tolong gentlemen. disuting mukanya Yuka coba biar mereka tahu, teman-teman di Amerika. Boleh? Iya. Kok di Kita- sini kosong? Bisa nggak disuting mukanya Yuka? Oke, nah sambil kita menantikan Ya, ini Yuka. tim kamera untuk fokus ke Mas Yuka. Hi guys, this is the Yuka, the bassist of Dewa 19, the oldest member. Very relic and rare. Relic and rare. Oke, biar tambah semangat lagi, saya akan undang teman saya untuk ikut ngobrol bareng sama kita semua. Beri tepuk tangan untuk Mas Dhani Satrio. Please join us. Aduh, untung nggak jatuh Mas di situ. Hati-hati di situ tuh. Belajar dari pengalaman, Pak. Banyak makan korban di situ tuh. Oke, anyhow, first question, saya akan mau bertanya kepada Mas Dhani tentunya. Di sini bukan sebagai dewa, tapi sebagai chairman of Dewa 19 All Star Promoter, Mas. Boleh dijelaskan, Mas, setelah kemarin tahun 2023, 3 kota sukses, Dewa 19 featuring All Stars. Nah, sekarang akan ada 2.0. Gimana ceritanya? Apa yang menginspirasi Mas Dhani untuk membuat lanjutan di tahun 2025 ini? Pertama-tama kita adalah penggemar rock. First of all, we are in the 90s, in the early 90s, in the 80s, we are fans of rock music. I see. Yeah, we have a dream that we have a dream of playing with some guys in America that we always adore until now. Oh, okay. Ya gitu. So Jadi, that's the inspiration. yeah, that is the Okay. inspiration. And luckily, alhamdulillah, we have achievement to be the greatest band in Indonesia ever. True. My friend says that, not to me. We all do, Mas. We all do. Okay. So luckily, they're all the American rock musician. They think so. Maybe. So it will be a great collaboration between Indonesian music, Indonesian musician, and American musician, which is never happened in Indonesia. Right. So we are together, make a history, make a friendship between Indonesian and American in rock music.
culture. I see. Yeah. So the spirit is to tell the world that Indonesian musician is able to collaborate with the icon from rock Yes. music industry. Yes. Oke, good. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dani. Saya sebelum ke Mas Dani Satrio, Yes. saya mau tanya selanjutnya ke Mas Indra. Bapak Indra, the man behind all these projects dari tahun 2023 yang sepertinya selalu semangat untuk menghadirkan kolaborasi-kolaborasi dengan musisi internasional. Mas Indra, boleh diceritain nggak Mas? Ini kolaborasi yang seperti ini sebenarnya bagaimana impact-nya dalam membentuk Dewa 19 dan juga industri musik pada khususnya? Well, ya, kalau melihat dari episode pertama Dewa All Star yang lalu, ya, that we did before, itu memang mempunyai sebuah antusias yang baik terhadap konsep tersebut ya. Dan Mas Dani punya ide untuk muncul dengan episode berikutnya. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah hal kolaborasi yang menarik buat musik Indonesia bermain bersama dengan musisi dari Amerika maupun dari negara lain seperti Dino dari Kroasia. So I think kalau ini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi hal yang positif lah buat in between music dari Indonesia, Asia, and then United States, and probably negara lain juga yang bisa berkolaborasi di musik ini, dan ini bisa menjadi dorongan yang positif buat industri musik. Dorongan positif ya, insentif buat industri musik di tanah air sendiri. Tepuk tangan untuk Mas Indra dan semangatnya tentunya jadi semangat kita semua. Selanjutnya saya mau ke Bapak Sugireski sebagai CEO dari PT Dewa All Stars Promotor. Apa nih Pak strategi utama dalam mempersiapkan konser ini agar benar-benar terjamin sukses nanti pada pelaksanaannya? Apa saja yang sudah dan akan dilakukan? Terutama ya perencanaan Oke. yang matang, kerjasama yang baik ya, khususnya dengan berbagai macam pihak, terutama dengan Mas Dani dan tim Dewa 19 tentunya, Ya. dan juga dengan artis-artis internasional, ya, dan juga terhadap pemerintah. Tapi di luar daripada itu, tentunya yang luar biasa adalah konsep yang sungguh luar biasa lah ini. Ini dengan konsep stadion yang performance-nya yang tidak ada duanya. Stadion, bro. Stadion, iya. Kalau stadium klub. Oh, ya. Udah nggak ada juga Mas. Ya, konsep stadion yang luar biasa ya, majestic lah, dan tentunya dengan jeniusnya Mas Dani dan teman-teman dari Dewa ya, dengan aransemen lagunya, dan juga tentunya dengan legendaris rock musician yang luar biasa dari luar. Itu konsepnya yang sangat unik dan tidak ada duanya sih. Oke. Dan sekarang persiapannya sejauh ini apa challenge-nya, Pak? So far sih so good sih. So far so good ya? Oke. Nanti sebentar lagi Mas. Satu lagi, kita mau ke sebelah sana. Sabar, iya udah. Lagi, orang bule disuruh ngikutin jadwalnya Mas Dani. Gila juga ya. Ada gila-gilanya emang nih orang. Oh ya, sorry Mas. Oke. Kita mau ke Bapak Kineta. Terima kasih Bisa Bapak buat Sugi. clickbait tuh. Oke, Bapak Kineta, CEO dari PT Mega Bintang Investama. Apa peran dari PT Mega Bintang Investama dalam proyek ini, Pak? Oke, terima kasih. Ya, kami bangga bisa menjadi mitra strategis daripada Dewa 19 All Star, the greatest band in Indonesia. Ya, jadi kami selain dari sisi artistik yang Mas Dani sangat memahami semuanya, kita juga bisa dukung dari sisi sumber daya dan segala dari sisi bisnis pun kita bisa berkolaborasi ya dengan erat ya untuk kesuksesan dari acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kineta. Bapak Leonard, bagaimana kolaborasi ini bisa dikatakan selaras dengan visi misi dari PT Mega Bintang Investama? Ya, kolaborasi ini sangatlah selaras ya dengan Oke. visi-visi perusahaan kami, Right. yang dimana kami mendukung inovasi-inovasi dan pengembangan-pengembangan industri kreatif yang khususnya di bidang musik. Di bidang konspirasi kemakmuran. Konspirasi kemakmuran. Wow, keren banget tuh. Oke, terima kasih. Dan kami juga ingin terlibat di proyek-proyek yang mempunyai proyek kemakmuran yang berdampak positif
kepada masyarakat. Yang memberikan dampak positif. Ini yang sesuai dan selaras dengan visi misinya ya Mas ya. Ya, khususnya di industri lokal yang mempunyai potensi global, Mas. Industri lokal punya potensi global. Siap, thank you. Ya, jadi kami bersama Dewa 19 All Star sangat berantusias untuk memberikan kontribusi penuh untuk memajukan industri musik Indonesia sampai ke taraf internasional. Mohon doa restunya. Siap, semangat boleh kita berikan tepuk tangan buat kita semua di sini. Oke, next we would like to address our international speakers. Maybe the first question I would like to say hello to Mr. Derek. Hello, Derek. In the toilet, still in the toilet. Oh, yeah, still in toilet. Oke. Itu dulu, Dino dulu yang pernah kesini. Dino. Okay. Dino Jelisik. Okay, hi Dino. Can you hear us? Arjuna. Dino, you're muted. Oh, Dino's still muted, man. muted. Mute suaranya nggak ada. Okay, you still mute this sound. Can you please unmute the audio? Can you please? All right, can you hear me now? Okay. Can you Oh hear yeah, me? sure. So, What's up, guys? We're good. How are you? Good evening to you. Okay, I would like to ask you about what drew you to come back to Indonesia to join the All Star project. Is it because the girls? Well, Yes, or the food, or something else. it's probably the girls, definitely. Definitely. Yeah, the last stadium. Yeah, the last stadium tour was amazing, and the hospitality was amazing, and we enjoyed playing those. We enjoyed playing Bandung, Jakarta, and Solo. Right. The Diva guys are amazing, and the songs are amazing, and it was just everything attracts us back to Indonesia. Okay. And how does this collaboration differ from your previous experience? Do you have a special preparation for this one, maybe? Maybe the new songs? I love this question. Well, Indonesians are built differently, that's for sure. Okay. And the rehearsals last longer, and you never know what's going to happen that day. So that's kind of different. But the hospitality is just beyond anything I've ever experienced. People are great. People are very grateful when you come to play Indonesia. Food is great. The environment is amazing. Dani always welcomes us. How about Like Hibiki kings. 50? How about Hibiki 50? Wow. I love. That was. Was it Hibiki 50 or Hibiki 30. 25? 30. 30. 30. 30. Special and Yeah, that limited was edition. amazing. That was amazing. That was amazing. Okay. Dani, you gotta let us try Hibiki 50 this year. Yes, Or of next course. year. We provide Hibiki for all. Yeay. Untuk semua, kita semua di sini, Mas. Yes. Oke. Thank you once again. Hibiki Dino. lokal ya yang sini ya. Ya. Okay, once again, thank you for joining us on this press conference. And next question, Next Mas Dani. questions. Yes, I would like to ask Derek. Hey Derek, hi Derek. How are you? Hi, How are you, Derek. So Hola. What's up? yeah, we learned that you are the mastermind of this collaboration. So how do you assemble these players and these magnificent musicians to do this Well, collaboration? I wouldn't call myself the mastermind. I'd call Danny as the mastermind. I'm just helping him realize a dream and just helping him. And it's just a great, we had a great time last year with the All-Stars. And I think with this year, we've leveled up, hence 2.0. We've got a lot of great, amazing artists all on the same stage on the same night. It's going to be pretty incredible. I'm really excited about it.
It's going to be awesome. It's gonna be awesome. Thank you, Derek. Next question, Mr. Billy Sheehan. Hello. Hola. Hola. At your previous collaboration with Dewa 19 in Love is Blind, it was amazing. It was crazy. People say here, gokil in Indonesia. Gokil means that awesome. Awesome. And last time, maybe the fans of Mr. Big, your fans very huge here in Indonesia. We love to see your performance. And so, what excites you the most about being on this project, Mr. Billy? Well, coming back to Indonesia, I've been there many, many times. It's always a wonderful experience. We've played in Makassar, Pontianak, Bandung, many other cities in Indonesia. Right. And I'm looking forward to seeing all my friends there. It should be wonderful. Thank you. So, what food do you hope to eat? What kind of food do you really want to have in Indonesia? Food? Yes. Oh, any special food? Any special food? Any recommendation? Maybe For you want other- to try Yes. some new Indonesian food? Is that a question for me? Yes. Yes, Billy. Yes, Billy. Oh, okay. Do you miss some Indonesian food? Gee, maybe some, I can't remember the names, but it's all good. If you love spicy food, everything will be great here. I love spicy food. Thank you, Mr. Okay. Billy. Now I would like to say hello to Nuno. Nuno and Gary. Nuno and Gary, hello. Hello. Yes. What's going on, everybody? How you doing? What's happening? Hello. We're good, thank you. So, I would like to know what was your reaction when you were approached for Dewa 19 for the special project? Maybe Gary will answer this. Yeah, probably Gary or Nuno. I mean, look, first of all, hey, Billy, hey, everyone, Bumble, Vicario, all our friends out there. We haven't had a chance to say hello yet. We've been staring at each other, but look, you know what? When Derek Sherinian calls, you answer the call, and you do what he tells you. Because You cannot say no. You cannot say no he's to him. involved. He's part of the mafia. He's Wow. the music mafia. Armenian Mafia. He's the godfather. But listen, when Derek, seriously though, if Derek's involved in something, it's always super quality, super fun. And obviously the band, doing 19, and we've heard all your stuff, we've heard all the music and everything else, and Derek has always spoke highly of you and sent us different video clips, different things. So it's gonna be fun. We're excited. I'll let Gary speak for himself, but we're excited that we have that time off. We're not touring because we've been touring quite a bit. So it's gonna be really fun to go do this. I think most of you have done this already, so this is new for us. Yeah. Right. Okay. Speaking of excitement. Yeah. Okay. Gary. Go ahead. Okay. I'm glad Nuno, well, you gave Derek my number, right? I'm glad I got invited. I'm excited to play with everybody, and just forward to the performance and heading out there. It's going to be a lot of fun. Sure. Okay. And speaking of excitement, and we've heard also that you guys and Dewa 19 are working together to produce a new arrangement from one of song of Queen. Would you please share it with us about that project? Yeah, I mean that was their idea to do I believe we're doing another one, Bites the Dust. Yeah. Another Bites the Dust. No, I gotta give them credit. They sent a great arrangement over. We added a few things and it was a good collaboration, but we're still working on it, but it's really exciting. It's gonna be really fun. I think people will enjoy it. I hope their fans will enjoy it as well, But Queen is one of our top bands ever, if not the top band. So it's an honor to do a
a cover. And last time we did that was at the Freddie Mercury tribute concert where we actually did another one by just a little piece to it. So we've never done the whole song. This will be fun. Yeah, it's much more fun to record a Queen song than an Extreme song. So. Absolutely. Same feeling with Dewa 19 ya Mas Dani ya. Okay, are you planning to play and perform this song on this project, Mas? Of course. Of course. Wow, looking forward to hear that song. Wait a second, we are? No. Yes. Mas Dani Satrio? Okay. I guess we can move to Ron Bumblefoot. Hi Ron. Thank you, Nuno. Thank you. Apa kabar? Oh, wow, your apa kabar is very fluent. He's back. Okay, how are you? Are you okay? Good. I'm good. Oh, thank you. Thank you for being here. So last year you didn't happen to went here, right? How do you feel? What are you look forward to with this collaboration right now? Oh, it's going to be great. I'm going to get to play with all these wonderful people on the screen here and all of you and going to eat all the food and enjoy all the sunshine. And it's just going to be a lovely time. Yes. Okay. Are there any specific expectation from you for the for the public here? What do I expect from the public? Yes. I expect them to enjoy themselves and to come to the show, and we're going to play music and they're going to hear it. My brain is so tired right now. I don't know how to answer this. Yeah, I know it's almost midnight. Yeah. Maybe it's already past midnight. No, Okay, once again, so thank you guys. Boleh kita berikan tepuk tangan dong to our international key speakers. Thank you, Derek. Thank you Thank so you, Dino. much for Thank you, being Derek. with us Thank you, today. Lord. Thank you, I Gary. know Thank the you, time Dino. is getting quite late, but let us to take a photo and capture this special moment. Maybe all the international speakers on the screen can raise your glass or maybe a cheerful wave to the camera. And all the photographer and videographer can capture this special moment. Kayak kita akan hitung sama-sama. We're gonna count on 3. 1, 2, 3. Cheers! Once again, 1, 2, 3. Cheers! Thank you very much, ladies and gentlemen. Please make some noise. Dino Jelisik, Derek Sheridan, Ron Bumblefoot, Billy Sheehan, Gary Sharon, and Nuno Bettencourt from Extreme. Thank you, and looking Thank you, forward to guys. have you guys here in Jakarta. See you. See you guys of in Los 2025. Angeles. See you Take guys care. in Los Angeles. Okay, see you in Los Angeles. Okay. See you guys in Los Angeles. Hopefully it won't be delay ya, Mas. Thank you. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lanjut lagi, Mas Dani Satrio. Mas, ada yang mau disampaikan, Mas? Iya. Tadi lupa Apa itu? John Wayne belum diomongin ya, tadi John Wayne. Iya, Belum. belum ada makanya ini. Nah, selain yang ada di screen, ada lagi yang lain ya, Mas? Ya, Oke, Ada John Wayne. mungkin pertanyaannya adalah gimana panitia di sini, lu gitu ya, mengompos orang-orang ini atau memilih orang ini. Kenapa juga alasannya? Sebenarnya saya juga mau berbagi ya, sebenarnya episode ini itu sebenarnya tidak pernah menjadi impian kita. Oh, oke. Kalau tanya sama Andra, ya kita nggak pernah ngimpi ya main bareng sama mereka ya. Nggak pernah ngimpi tiba-tiba sesuatu bisa terjadi. Awalnya ya, Iya. dan saya cerita dari awal ya. Boleh dong. Monggo, Mas. Dahulu kala itu tahun 2013, Oke. Indra Putra itu berkenalan dengan Ron Bumblefoot. Indra Putra itu. 2013 ya bro ya. Dia kenalan dengan Ron Bumblefoot. Lalu dia keep contact, tukar WA. Lalu dia punya project musik tahun 2000 berapa bro? 2021 punya project musik. Dia pingin saya memproduksi lagunya dia. Oke. Tapi menurut saya lagunya nggak enak. Terus kalau yang ngomong Ahmad Dhani, siapa yang bisa bilang enggak? Semoga, Mas. Bukan selera saya gitu kan. Oke. Akhirnya Indra Putra tidak kehabisan akal, dia hubungin Ron dong.
ya kan? Lalu sama Ron dikasih ke Derek Sherinian. Ternyata begitu dibikin sama Derek Sherinian lagunya bagus. Oh jadi Iya, bagus. Jadi bagus. Jadi Berarti bagus. Derek Sherinian itu produser yang handal berarti. Oke. Karena saya nggak punya bayangan lagu kayak gitu kok bisa jadi bagus. Waktu itu udah nyanyi siapa aja? Dino juga ya. Dari Derek ada Dino, terus ada Jeff ya. Waktu itu Derek Sherinian kan masih satu band masih sama Jeff Scott Soto sama Son of Apollo. Oh, oke. Ya kan? Makanya Ron juga ikut terlibat karena Ron Bumblefoot Tall, Jeff Scott Soto sama Derek tuh satu band namanya Son of Apollo. Nah, terus udah mereka tuh ngerjain lagunya Indra Putra tuh. Terus Indra Putra pengen ada Indonesianya, dia ngajak Once. Waktu itu Once udah ngisi vokal. Terus begitu didengar gak enak, dihapus lah gitu akhirnya. Oh, aduh. Oncenya. Iya, akhirnya nggak dipakai. Vokalnya. Vokalnya. Oh iya. Sorry. Terus Mas? Lu kan begitu kan, Bro? Lu masih pakai suaranya Once? Bener Ada, nih? Pak. Jadi ada. Bener pakai suaranya Once? Mengerikan. Jadi banyak banget clickbait cari gara-garanya nih. Jadi begitu kisahnya, semua ini bisa terjadi karena Indra Putra. Tepuk tangan untuk Indra Putra. Oke, itu terjadinya ya? Ya, itu awalnya. Awalnya begitu. Lalu saya, bro, daripada pakai lagu lu nggak enak, mendingan pakai lagu gua. Awalnya di situ. Gitu. Setelah itu, ini gua ada lagu nih, Love Is Blind. Akhirnya terjadilah proyek Love Is Blind itu. Udah, tapi kita nggak kepikiran sampai konser. Oke. Gitu. Tadinya project untuk Tiba-tiba kita punya seseorang teman, temennya Aldo. Mana Aldo? Mas Aldo. Di luar ya. Oke. Ngide. Oke. Mas bikin konser aja sama mereka ini, gitu. Ternyata mereka bergayung bersambut. Akhirnya terjadilah yang namanya All Star 01. Gitu. Yang tahun 2023. 2023. Oke. Gitu awalnya. Mas dari setelah JIS kan 2023 bulan Februari. Ya. Betul. 4 Februari. Iya. Betul. Ini Agustus 2023. Selang cuma 6 bulan doang itu acara itu. Ya. Gitu. Maka dari situ ternyata setelah itu lalu saya kepikiran ngobrol lagi kan sama Derek, saya intens sama Derek gitu kan, sama Indra Putra juga. Gimana kalau ini? Ternyata bisa gitu loh. Oke. Oh, nyambung chemistry. Ternyata bisa. Dan ternyata dari Jeff Scott Soto juga ternyata juga bisa. Punya banyak teman Jeff Scott Soto. Kita bocorin aja, kita mau bikin tribute to Queen itu Keep Winger udah oke mau gabung. Gitu. The next project. The next project yang Queen tribute ya. Oke. Nah, gayung bersama juga ternyata Jeff Scott Soto itu juga bisa mengkonekkan kita dengan Lenny Kravitz. Oke. Jadi 2026 kemungkinan kita akan ajak Lenny Kravitz ke sini. Wow. Gitu. Tepuk tangan dong, biar semangat jadi gitu. Jadi ini nggak sengaja semuanya menjadi IP. Iya. Juga nggak tahu pasti artinya IP. Tahu? Oke. Tapi Dan, Nggak ngerti ya? Mas Dan, Iya. ini kan akhirnya dikurasi ya. Iya. Yang Akhirnya menjadi IP. Akhirnya menjadi IP. Terus udah gitu penampilannya dikurasi kan, dipilih lagi. Gitu kan, akhirnya kan gitu. Nah ini alasan pemilihan yang sekarang nih misalnya John Waite, kenapa John Waite? Jadi kan begini, ada yang banyak yang teman-teman yang bilang atau fans ya, kenapa nggak Steven Tyler, kenapa nggak ini, kenapa nggak Paul McCartney, kenapa nggak Brian May dan lain-lain. Kalau misalnya tahun ini Brian May, terus tahun depan siapa? Oh, mau dibikin panjang. Iya soalnya. dong, Oke. bikin panjang sampai 2029 lah. Oh, pas. Iya. 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 Gitu. Oke. Nah, Mas kan kalau dibilang dewa apalagi yang belum dicapai. Nah, yang ini pengaruhnya apa buat Mas Dhani? Ada kepuasan apa? Artinya apa Sebenarnya sih begini, buat Mas Dhani? kita itu tanpa menyadari ternyata 2023 itu adalah puncak kesuksesan Dewa 19 gitu loh. Dalam karir Dewa 19 selama ini kan aneh gitu. Harusnya umur 52 tahun kan harusnya udah nggak laku gitu harusnya kan.
Tapi justru malah ini adalah puncak karir Dewa 19. Oke. Makanya kita akan mencoba naik terus 2024, 2025 yang udah menjadi jadwal meeting kita. Nanti kita ke Los Angeles itu saya juga akan ketemu dengan manajemennya Demi Lovato dan Adam Lambert. Wow. Gitu. Wow. Tinggal mikir aja Adam Lambert duluan, Demi Lovato atau Lenny Kravitz duluan. Wah, itu pilihan. Pokoknya setiap tahun pasti ada yang namanya All Star. Kita gak kalah sama Java Jazz. Gitu. Siap. Kita tunggu tepuk tangan dong, teman-teman. Memang ada Dewa gitu. Iya. Ini. Akhirnya nggak sengaja kita jadi punya IP gitu loh. Ya. Sip. Oke, All Star. Mungkin ada yang ditambahin lagi? Mas Andra? Mas Andra, Ya, kolaborasi ini. dia tadi masih nggak percaya dia bisa zoom sama Nuno Bettencourt. Saya masih shock. Tadi kelihatan mukanya. Mukanya kaget. Sama Nuno Bettencourt. Ya gimana Mas? Bakalan main sama Nuno yang dari dulu kayaknya jadi salah satu panutan ya. Sampai kita Bukan panutan ya. Aku sebelum Anda menjawab, saya akan mungkin Anda lupa. Tahun 90 kita pernah manggung. Tahun 91 deh lulus SMA, kita pernah manggung di Studio East. Itu lagu yang kita mainkan itu di Surabaya sebelum Dewa keluar album. Ya. Kita pernah kalau ada videonya pasti bagus, tapi saya nggak ada video, tapi ada fotonya. Kita memainkan lagu More Than Words waktu itu. Oh yes. Saya Ari Lasso, Andra menyanyi More Than Words. Fotonya ada sih, cuma videonya aja yang nggak ada. Jadi, nah kita dulu main lagu itu, sekarang kita main bareng sama penyanyi aslinya. Terus waktu kita manggung di perpisahan SMA-nya Maya Estianti, waktu itu kan Maya Estianti perpisahan, kebetulan lagi pacaran sama saya. Nah terus Dewa main di situ. Kita main When I See You Smile. Oke. Nah sekarang kita main When I See You Smile bersama penyanyi aslinya. Gitu. Ekstrim kita pernah main nggak ya? Oh nggak pernah ekstrim ya? Iya. Ekstrim ya itu doang kan? Iya. Tadi More Than Words kan? Oh More Than Words ya? Mr. Big yang belum pernah Cuman sering kita nyanyiin lah kalau lagi bareng-bareng gitu. Iya, berarti ini kayak. Coba terusin Anda terusin. Gue juga lupa pertanyaan. Gimana Mas? Gimana Iya, rasanya? Artinya kolaborasi ini buat Mas Andra pribadi itu seperti apa sih Mas? Ya kalau buat pribadi kayak suatu pencapaian yang paling top lah ini. Buat pribadi ya, senang banget. Nggak nyangka aja bisa main bareng kolaborasi sama musisi yang aku ulik dulu pas aku masih belajar gitar, belajar pas awal-awal ngeband, tapi sekarang malah bisa satu panggung bersama. Ini kan yang 2.0 Mas, waktu 1.0 kan kemarin udah bareng sama mereka tuh. Nah berdasarkan pengalaman itu apa kesannya Mas? Mereka tuh orang-orang yang sama aja mainnya atau gak asik banget. Enggak. Atau gimana? Enggak, ya sebenarnya ya musik Indonesia sama bola sama sih. Maksudnya universal, bisa jadi bridging. Jadi begini, jadi kalau misalnya ada yang ngomong begini, kenapa sih nggak ngajak musisi Indonesia aja, kan sama aja gitu kan. Ya Bambang Pamungkas sama David Beckham beda mainnya Mas. Iya Mas. Ya, okay. Iya. Dua-duanya hebat. Tapi kan beda gitu kan, tetap beda. Sama Cristiano Ronaldo beda. Nah kita juga sama lah. Menurut saya kita bisa main bareng aja itu menurut kita udah mulai pencapaian. Kita mulai awal dari revolusi mental ya? Bukan. Kan clickbait lagi nih sih. Itulah cari gara-gara bener. Ya kita kita mulai merevolusi bahwa orang Indonesia bisa sejajar dengan musisi Amerika. Dan rock itu nggak gampang. Kalau kita kolaborasi dengan musisi jazz itu lebih mudah. Ini juga perlu di-quote gitu ya. Sekali lagi Mas. Mengajak musisi rock untuk kolaborasi itu sulit. Tidak seperti musisi jazz mengajak kolaborasi musisi Amerika kolaborasi. Sulitnya? Karena anak-anak rock ini memang agak beda. Mereka punya idealis, tidak hanya sekedar dibayar ya. Tapi mereka juga harus melihat gitu. Apalagi pop, lebih sulit lagi. Kayak misalnya kita udah sampai pada manajernya Demi Lovato udah oke. Mereka ya kan kita punya teman juga di Amerika, bukan Derek ya, yang pop side-nya nih. Mereka udah ngomong ini ada band gini bagus ini. Nah
mereka mesti lihat saya harus bikin video profil tentang Dewa 19 untuk supaya dibawa ke Demi Lovato, dilihat supaya Demi Lovato mau. Kalau manajemennya sih udah oke. Termasuk ke Adam Lambert juga, mereka tertarik nggak dengan musik Dewa, dan sebenarnya kuncinya itu yang membuat kita mungkin mudah untuk mengajak itu adalah stadion. Stadion tour ini, stadion konser ini. Stadion konser. Ya, kita dianggap adalah band yang memang skalanya segitu. stadion. Skalanya stadion. Mas, itu ceritain dong Mas kolaborasi bareng sama Nuno tadi ngerjain lagu Queen itu. Dua-duanya punya idealisme tuh Mas. Awalnya juga sebenarnya kita nggak punya rencana itu, tapi gara-gara kita kemarin bikin tribute to Queen bersama Jeff Scott Soto, aku memang semua lagunya direkam. Yang kita mau manggung itu 20 lagu itu kita rekam semua. Kayak gak ada kerjaan aja kita gitu kan. Tapi kita melakukannya dengan senang hati karena kan hobi kan. Kita hobi, rekaman juga hobi, kita hobi kan. Ternyata begitu Another One Past the Dust jadi, saya aransemen ternyata kok bagus. Terus tiba-tiba muncul aja, ini kalau Gary Sharon sama Nuno masuk keren nih. Dewa 19 ada ekstrimnya. Featuring ya Gary and Nuno. Bisa di play di Spotify atau di iTunes, kan keren gitu kan. Begitu. Dan hasilnya sangat memuaskan. Siap, kita tunggu nanti di konser ini. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi kan, kalau kita lihat di Jepang, itu kayaknya saya belum lihat ada sejarah band rock Jepang yang berkolaborasi dengan band rock Amerika. Ini Jadi, pertama kali di Asia. Kita harus berbangga Indonesia punya band rock yang bisa berkolaborasi dengan band rock Amerika. Dan sekali lagi, rocker Amerika itu tidak hanya urusan dengan duit. Tidak hanya urusan dengan duit. Saya sudah kontak Stevie Vai sama Joe Satriani dengan Steve Lukather. Saya mau nyanyi lagu ini. Saya suka lagu barat ini. Mereka nggak mau cover. Mereka maunya either lagu baru atau lagunya Dewa 19. Gitu. Jadi mereka nggak mau cover. Bahkan lagunya sendiri mereka sendiri nggak mau. Bahkan lagunya Toto sendiri, saya ngomong sama saya pengen nyanyi lagunya Toto yang judulnya Gypsy Train. Steve Lukather nggak mau. Jadi nggak ada urusan dengan duit. Jadi kayak misalnya Love Is Blind, kita sodorin dulu lagunya. Kira-kira mereka pantas nggak ada di project itu, gitu. Mereka kayak fitting sendiri gitu ya? Iya, mereka nggak mau, mereka nggak butuh duit. I see. Banyak yang dipelajari ya Dan ya? Iya, Toto juga lagi konser tour terus kan. Kalau kita lihat jadwal tournya Toto, penuh banget. Mereka nggak butuh duit. Mereka nggak butuh duit. Mereka ya cuma mereka suka atau enggak aja gitu. Oke. Makanya kita lagi cari cara gimana caranya supaya bisa kolaborasi. Mereka udah mau kolaborasi dengan Dewa 19. Tinggal materinya apa nih, gitu aja. Nah, kita lagi berpikir gimana caranya supaya bisa mereka juga akhirnya mau hadir ke sini ya. Nggak cuma hadir, rekaman. Rekaman. Toto lagi ya. Makanya. Iya. Kemarin Steve Lukather sudah oke. Kita punya jadwal 28 November. Steve Lukather udah bisa, Joseph William udah bisa. Ternyata di sini jadwal pilkada. Jadi kita mundur ke Januari. Ke Januari mereka udah nggak bisa. Udah penuh lagi. Gitu. Mudah-mudahan tahun depan dengan jadwal yang pas kita bisa hadirkan Steve Lukather dan Joseph William. Atau dipakai sambil pilkada aja kampanye gitu nggak mungkin? Ya karena partainya nggak ngerti. Kita ngomongin Steve Lukather, siapa itu? Waduh. Oke, Mas, sebelum pertanyaan kan kita berikan kesempatannya buat rekan-rekan media ini, saya ke Kang Yuka dulu, Kang. Terakhir, Kang, sebelum ini harapannya, Kang, dari proyek ini, apa ya harapan Kang Yuka sendiri buat teman-teman fans Baladewa, Baladewi semuanya mengenai ya terkait dengan proyek ini, Dewa 19 featuring All Stars. Apa ekspektasi harapannya, Kang? Yang pertama saldo saya nambah. Amin. Yang kedua saya juga lebih tertarik melihat Billy Sheehan ya ada di Indonesia. Dan sepanggung itu buat saya penasaran banget. Sama-sama tua ya. Sama-sama tua juga. Ya mudah-mudahan bisa menyajikan yang gitu kali ya, setelan basis. Bisa terbaik ya. Siap. Oke.
Buat rekan-rekan media, ada pertanyaan mungkin karena waktunya nggak banyak, mungkin kita pilih hanya 1 sampai 2 pertanyaan aja kali ya. Ada yang pertama? Gak apa-apa, overtime kita bayar. Gak apa-apa. Iya. Film mau tayang bentar lagi, Mas. Masa? Ini bioskop. Oke. Yang mana? Nomor 1. Yang mau nanya? Ada pertanyaan pertama? Silakan. Pertanyaan yang kedua. Monggo. Mic-nya, oke. Ada? Silakan Mas. Udah Mas Dani, nggak usah. Mas Dani satu ada. Yang kedua, yang mau nanya? Biar sekalian nanti jawabnya. Oke, monggo, silakan Mas. Sebutkan nama dan dari mana medianya. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya ke Mas Dani, mungkin ini lebih kepada, ini kan udah yang kedua ya, Dewa 19 featuring All Stars gitu. Mau nanya mungkin lebih ke penegasan ini, apakah kepuasannya ada di sisi bisnisnya atau mungkin ada kepuasan dari sisi batinnya bisa berkolaborasi sama musisi-musisi rock Amerika gitu. Terima kasih. Saya sering bikin quote yang mungkin Baladewi udah tahu bahwa musik buat saya itu udah jadi hobi aja gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak nyari duit di All Star ya. Kita nggak nyari duit di All Star, kita cukup nyari duitnya di konser-konser Dewa. Seperti kemarin waktu saya bikin Tribute to Queen, itu juga saya nggak tahu saya rugi atau impas, saya nggak tahu. Tapi yang penting hati saya puas. Gitu. Sama yang ini juga sama, yang penting hatinya puas. Apalagi ya ini kan nggak bisa dibayar dengan duit, ya kan? Misalnya ada seorang musisi, misalnya ada band kelas 2 setelah Dewa 19 misalnya ya. Misalnya Dewa nomor 1 ada yang nomor 2. Punya duit 10 miliar ya belum tentu lo bisa bikin kayak gini. Kurang ya 10 miliar ya. Baru tanda jadi itu 10 miliar. Ya oke lah, punya 100 miliar belum tentu. Belum tentu bisa. Karena kan mereka juga nanya, who the fuck are you? Nah, kayak saya ini ngajak Demi Lovato, saya harus bikin video profile sebaik mungkin untuk mempresentasikan band saya di depan Demi Lovato dan Adam Lambert. Gitu. Atau di Lenny Kravitz nanti. Ya, gitu. Jadi memang intangible nggak bisa ternilai kepuasan batin ya. Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan Mas. Yes. Sebutkan namanya, asal medianya. Boleh langsung berdiri mungkin sambil nunggu mic-nya datang ke sana. Mas Agung, monggo Mas. Oh, Mas Agung, berikan tepuk tangan dong untuk Mas Agung. Monggo Mas. Silakan sebutkan nama dan medianya Mas. Saya kayaknya dari Boleh Musik. Pertanyaannya mungkin yang pertama ini kan untuk yang Mr. Big kan ada ikonnya nih dua, kenapa sekalian sama gitarisnya sekalian Paul Gilbert. Oke, kenapa Mr. Big hanya Billy Sheehan gitu ya? Dua aja kan, Eric Martin Billy Sheehan sama Eric Martin. Sama Eric Martin kenapa doang. sekalian sama Paul Gilbertnya gitu. Paul Gilbertnya kenapa nggak diajak juga sekalian? Itu pertanyaan pertama. Iya, Pertanyaan kedua. Mungkin masalah Mas Dani kan concern banget masalah license-nya gitu. Untuk lagu-lagu ini masalah license-nya ada kesulitan nggak untuk ngurus kayak misalnya Relasi Usman kan lagunya pengarangnya kan dari Warren gitu, bukan dari Betting List itu ada kesulitan apa nanti materinya untuk John Waite solonya apa bandnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Yang pertama? Yang pertama itu Paul Gilbert berhalangan. Oh gitu. Oh jadi sempat diajak ya, berhalangan dia. Kita ya sayang sekali ya Paul Gilbert berhalangan. Padahal kita waktu itu udah oke, harganya sekian, mereka bertiga semua. Oke. Tapi karena Paul Gilbert nggak bisa berhalangan, atau entah ada project sendiri saya nggak tahu ya. Tapi Paul Gilbert udah oke waktu itu. Tapi saya tahun 28 November. Waktu kita bikin 28 November, Paul Gilbert udah oke. Begitu pindah ke Januari, Paul Gilbertnya nggak bisa gitu. Sama seperti kasusnya seperti Steve Lukather sama Joseph William. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita waktu itu udah oke, 28 November udah oke mereka bertiga. Gitu. Jadi gitarisnya 2, Andra dan ini basisnya juga 2. Gitu. Terus untuk masalah When I See You Smile itu saya nggak tahu kalau nggak salah yang ngarang
Dan Warren Iya. aja atau ada personil? Kalau nggak salah sama Jonathan Kane juga kalau nggak salah. Sama pemainnya ya, main keyboardnya ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah, tadi pertanyaannya gimana? Susah ngurus license-nya. Karena apa? Karena tidak ada wakil performing rights di Indonesia. Gitu. Jadi nggak ada wakilnya. Jadi kayak misalnya kita main lagu Queen, karena nggak ada perwakilannya, ya nggak bisa kita bayar gitu loh. Oke. Oke, berarti lu ngurusnya kemana tuh? Ya nggak diurus, karena nggak ada wakil. Makanya misalnya gini, misalnya saya kan pendiri aksi ya bersama Piu, semua artis nanti nih yang ada dalam keanggotaan aksi, kita akan urus performing rights. Nah, waktu itu ada yang nanya, Mas, kok ini lagu ini dibawain sama band itu kok diem aja? Ya saya jawab, ya dia kan bukan anggota aksi. Gitu, ngapain saya ngurusin yang bukan anggota gitu. Gitu. Iya. Jadi harus ini performing right, kita ngomongin performing right ya. Kecuali kalau misalnya another one bust the dust. Nanti kan saya bikin DSP, Digital Streaming Platform. Dewa 19 featuring Nuno Bettencourt and Gary Sharon. Nah itu nanti ada di Spotify, ada di YouTube. Nah itu kita bayar. Oke. Untuk monetize di YouTube dan di streaming platform yang lainnya. Seperti Bohemian Rhapsody, kan ada tuh Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto, Rosanna. Terus ada yang Bohemian Rhapsody, nah itu bayar. 40 juta itu bayarnya. Dan prosesnya lumayan. Prosesnya gampang, karena ada perwakilan mereka di sini. Oh, oke. Gitu. Jadi harus dipahami royalty mechanical right sama performing right itu beda. Gitu. Ya. Oke. Siap. Gimana kan? Terjawab, Mas? Sip. Oke. Sudah? Cukup? Oke. Saya juga lapar. Iya. Terakhir, ada yang mau disampaikan mungkin Mas Indra, Pak Sugi atau Mas Dani? Untuk menutup obrolan kita, diskusi kita hari ini. Oh iya. Harga tiket, Mas. Betul. Oh iya. Belum. Ini apa ya? Nah ini apa nih, Mas? Ya, ada dua hal yang mau saya tanya. Ini siap-siap gerakan 30 September. Udah gitu ini, Manunggaling ini apa, Mas? Iya, betul. Ya, itu Manunggaling itu artinya kolaborasi bahasa Jawa dalam bahasa Jawa gitu kan. Jadi kalau ada Manunggaling Kawula Gusti, itu ya berarti ya kolaborasi antara Tuhan dan manusia. Melebur. Manunggalingnya itu. Nah ini 30 September ini. 30 September itu adalah dimulainya pembukaan tiket. Jadi tiket bisa dibeli semenjak 30 September 2024. Di mana tuh? Di loket.com, tiket.com, dan dewatiket.com. Harga udah boleh di spill? Harga itu bener ya? Gue lupa harganya. Siapa yang ngomong? Aldo. Pak Aldo mungkin bisa menambahkan. Mas Aldo, di mana, Mas? Iya. Oh, di sebelah situ. Boleh pinjam mic-nya? Dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Iya. Ada di sini dong, lu ngapain? berapa Gila, lu, kelas tuh, Mas? Ada berapa? Lu jangan lupa baca doa sebentar lagi. Udah kayak modin ya. Boleh ceritain, Mas Aldo, tiketnya, Mas? Ada kelas berapa aja, terus berapa range-nya? Ya, sementara kalau untuk kategori memang kita masih sama kayak yang Dewa All Stars pertama. Jadi mulai ada festival A, festival B, kategori 1 sampai kategori 4. Nah memang harga ini juga kita masih diskusi di internal, akan kita umumkan di hari Jumat ini. Jumat ini? Jumat ini. Tadi juga ada, saya ralat sedikit, bukan dewatiket.com tapi dewatiket.id. Dewatiket.id. Atau nanti bisa dibeli di Dewa All Stars, Dewa 19 All Stars
.com itu ada microsite kita Oh, di situ. Di situ juga bisa ya. Nah, jadi nanti ada beberapa platform lain yang juga akan kita undang juga. Nanti dari teman-teman promotor juga akan diskusi dulu 1-2 hari ke depan sambil menentukan angkanya sih range-nya dari 750.000 sampai 2 juta rupiah. Oke. Ya karena ini ada perbedaan harga tiket. Kok harganya agak lebih tinggi ya? Iya, karena Mas Dhani kali ini mengundang jauh lebih banyak artis internasionalnya dan jumlah lagunya juga kemungkinan akan jauh lebih banyak. Grade-nya Iya, grade artisnya juga memang udah tier satunya. Kalau full house kira-kira berapa puluh ribu target? Kemarin Mas Bijis 77, kemarin GBK 85.000. Ya kayaknya kita untuk amannya di 85.000 di situ aja. Ya, kurang di range-nya di sekitar segitu aja. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau Ada tanya? lagi di Dewa, khusus untuk bala Dewa yang kurang mampu, ya, kita sediakan fasilitas kredit. Benar. Cicilan 0% ya Mas? Cicilan 0%. Ini beneran apa bohongan sih Mas? Beneran. Ya ampun ngapain bohong. Cicilan ya. Saya tuh bohong cuma sama cewek doang. Jadi semuanya bisa menikmati konser ini ya. Iya. Oke, siap. Oke, teman-teman cukup kali ya. Jadi kalau yang mau cicilan, apa namanya? Installment ya? Iya, installment gitu. Installment itu cuma ada di dewatiket.id. Dewatiket.id. Yang lainnya nggak ada. Oke. Jadi bisa dimulai mungkin bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya, itu program baru dari Dewa Tiket yang sebelumnya belum ada. Dan baru ada berapa menit yang lalu? Iya. Baru ide barusan. Udah di planning ini, udah di planning. Gila. Oke, teman-teman kalau begitu kita berikan tepuk tangan dong untuk narasumber kita.